Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Arminyanti WU dengan NIM 200310002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika dan Profesi Guru dengan dosen pengampu Ibu Fitri Asih MPD. Adapun judul saya yaitu analisis tentang isu-isu yang tren dalam dunia pendidikan, faktor penyebab dan cara mengatasinya. Yang pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan keinginan semua pihak, terutama orang tua, murid, dan pemerintah yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Dalam meraih mutu pendidikan yang baik, sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Pengetahuan dan kompetensi guru memiliki dampak yang signifikan pada kinerja akademis peserta didiknya. Namun, pada kenyataannya, kondisi di lapangan masih mencerminkan keadaan guru yang tidak sesuai dengan harapan, seperti adanya beberapa isu yang tren dalam dunia pendidikan saat ini, seperti guru yang memiliki kompetensi ABA 21 yang rendah, guru yang memiliki kemampuan yang rendah dalam memanfaatkan teknologi, dan masih banyak lagi isu-isu yang beredar saat ini. Adapun tujuan dari tugas ini yaitu untuk menganalisis isu-isu yang tren dalam dunia pendidikan, faktor penyebab dan cara mengatasinya, serta untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah etika dan profesi guru. Adapun metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif, di mana metode ini merupakan metode yang menjelaskan suatu fenomena dengan mengumpulkan data. Adapun data yang saya gunakan itu data sekunder, di mana yaitu menggunakan data yang sudah ada berupa artikel yang diambil dari Google Scholar. Kemudian artikel tersebut dianalisis. Nah, hasil dan pembahasan. Saya menggunakan 6 artikel. Yang untuk artikel pertama, hasil yaitu saya ambil dari penelitian Kochija tahun 2012, di mana dalam artikel tersebut terdapat isu-isu yang dapat ditemukan, seperti rendahnya keterampilan guru dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Hal tersebut terjadi karena rendahnya kualitas pelatihan atau workshop yang diikuti, rendahnya komitmen dan motivasi sebagian guru, serta beberapa guru masih belum memahami hakikat model-model pembelajaran inovatif yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan rendahnya keterampilan dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif di dalam kelas. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu-isu tersebut adalah dengan menyelenggarakan berbagai program atau kegiatan yang secara tidak langsung mendukung penerapan model-model pembelajaran inovatif, seperti kegiatan pelatihan atau workshop, kurikulum setiap awal semester, kegiatan MGMP, penyediaan sarana atau fasilitas LCD dan komputer di kelas, serta kegiatan pembelian laptop kepada guru. Yang kedua, artikel kedua diambil dari penelitian Nugroho 2017. Di dalam artikel tersebut terdapat isu-isu yang dapat ditemukan, seperti rendahnya kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan rendahnya kompetensi guru. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti rendahnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Guru daerah terpencil hanya menggunakan teknologi untuk bermain media sosial dan sebatas hiburan, dikarenakan guru masih memiliki pemahaman yang rendah untuk memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, serta guru yang memiliki pemahaman yang rendah akan kode etik guru akibat aturan dari kepala sekolah yang tidak memberikan izin kepada guru untuk meninggalkan sekolah pada saat jam pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi masalah tersebut adalah melalui pelatihan dan mengikuti kegiatan dalam komunitas profesi guru, seperti kegiatan pada forum KKG atau MGMP. Artikel yang ketiga berdasarkan saya ambil dari penelitian Hasanah 2015.
Di dalam artikel tersebut terdapat isu-isu yaitu tentang rendahnya pengakuan masyarakat terhadap kompetensi profesi guru. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pandangan sebagian masyarakat siapapun dapat jadi guru, asal berpengetahuan dan banyak guru tidak menghargai profesinya, apalagi mengembangkan kompetensinya. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah di atas yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi ilmu yang dicapai dengan banyak belajar membaca, menulis, meneliti, mengikuti seminar, simposium, dan sebagainya. Kompetensi ilmu ini berindikasi pada penguasaan materi secara mendalam dan dinamis, melakukan penelitian atau research and development, menjadi produsen ilmu pengetahuan, menguasai tertib administrasi, dan mengembangkan kreativitas dan meningkatkan kompetensi metodologi yang dicapai dengan penguasaan teori-teori belajar, metode pembelajaran, mode-mode pembelajaran, dan penguasaan IP yang berkaitan dengan pembelajaran. Artikel yang keempat saya ambil dari penelitian Anom tahun 2020, di mana isu-isu yang dapat yaitu tentang masih banyaknya guru yang menggunakan metode ceramah. Nah, ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena guru terbiasa dengan pembelajaran konvensional yang sudah dilakukan selama beberapa tahun. Walaupun sudah diberikan pelatihan pembelajaran inovatif, namun ketika melaksanakan proses pembelajaran masih saja terpaku dengan pembelajaran konvensional. Rendahnya kesadaran guru untuk belajar, kurangnya kesempatan guru mengikuti pelatihan serta baik secara regional maupun nasional, kurangnya efektifnya PKG dan supervisi pendidikan. Isu-isu tersebut diatasi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah hendaknya selalu memberikan anjuran kepada guru dalam memulai proses pembelajaran. Hendaknya dipersiapkan dulu rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RPP agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Dan kepada Dinas Pendidikan hendaknya juga mampu mengambil kebijakan pendidikan khususnya terkait dengan pemberdayaan guru serta turut memberi kontribusi dalam rangka peningkatan kualitas profesionalisme guru-guru pemegang mata pelajaran sehingga mereka nantinya dapat menjadi tenaga pendidik yang berkualitas profesional di bidangnya. Yang kelima, artikel yang kelima saya ambil dari penelitian Nuryani dan Handayani tahun 2020, di mana isu yang didapat dalam penelitian tersebut yaitu mengenai rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dibandingkan negara lain. Hal tersebut dikarenakan karena beberapa faktor, diantaranya rendahnya kualitas guru. Penyebab rendahnya kualitas guru di Indonesia adalah tidak sesuai disiplin ilmu dengan bidang studi yang diampu, kualifikasi guru yang belum setara sarjana, program peningkatan profesional berkelanjutan atau PKB guru yang masih rendah, rekrutmen guru yang belum efektif, serta praktisi pendidikan di sekolah yang bertumpu pada transfer pengetahuan dari guru ke peserta didik kini tidak efektif lagi untuk mempersiapkan peserta didik memasuki ekosistem industri 4.0 yang mengutamakan perkembangan kompetensi abad ke-21. Adapun solusinya yaitu dengan mengubah cara mengajar agar lebih menyenangkan dan menarik. Peran guru berubah dari berbagai penyampai pengetahuan kepada peserta didik menjadi fasilitator, motivator, inspirator, mentor, pengembang imajinasi, kreativitas, nilai karakter, serta teamwork dan empati sosial, karena jika tidak, maka peran guru dapat digantikan oleh teknologi. Guru di era revolusi industri 4.0 perlu memiliki 5 kompetensi yang dimiliki oleh guru, yaitu educational competence, competence for technology commercialization, competency in globalization, dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid, dan keunggulan memecahkan masalah atau problem solver competence. Kompetensi ini berubah berjalan cepat sehingga punya kompetensi memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Baik, untuk artikel yang ke-6 saya ambil dari penelitian Dina Ayuhanda, Devitri Uminia Akiki, dan Sukatin tahun 2022, di mana di artikel tersebut ada isu mengenai tentang rendahnya mutu pendidikan dan kualitas guru. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor rendahnya sarana dan prasarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya
rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan mahalnya biaya pendidikan. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara memperkuat kurikulum. Karena kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman siswa dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai keterampilan dan keahlian, dan dalam membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Memperkuat kapasitas manajemen sekolah, memperkuat kepemimpinan, meningkatkan mutu mengajar, dan mengoptimalkan fungsi-fungsi tenaga kependidikan. Nah, adapun kesimpulan dari analisis saya ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ada tren yang dapat diambil dari analisis artikel ini. Yang pertama yaitu rendahnya keterampilan guru dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Yang kedua, rendahnya kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu rendahnya pengakuan masyarakat terhadap kompetensi profesi guru. Yang keempat, masih banyak guru menggunakan metode ceramah dalam mengajar. Yang kelima yaitu rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Yang keenam yaitu rendahnya mutu pendidikan dan kualitas guru. Nah, isu-isu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kualitas workshop atau pelatihan yang diikuti guru, rendahnya komitmen dan motivasi sebagian guru, kurangnya pengetahuan guru akan hakikat model-model pembelajaran inovatif dalam kelas, kurangnya sarana dan prasarana di sekolah. Adapun solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dari isu-isu tersebut adalah dengan menyelenggarakan berbagai program atau kegiatan yang secara tidak langsung mendukung penerapan model-model pembelajaran inovatif seperti kegiatan pelatihan atau workshop, kegiatan MGMP, penyediaan sarana fasilitas dan komputer di kelas, serta kegiatan untuk meningkatkan kompetensi ilmu yang dicapai oleh guru dengan belajar membaca, menulis, meneliti, mengikuti seminar, dan sebagainya. Kompetensi ilmu ini berindikasi pada penguasaan materi secara mendalam dan dinamis, melakukan penelitian atau research development, menjadi produsen ilmu pengetahuan, menguasai teknik administrasi, dan mengembangkan kreativitas dan meningkatkan kompetensi metodologi yang dicapai dengan penguasaan teori-teori belajar, metode pembelajaran, model pembelajaran, dan penguasaan iptek yang berkaitan dengan pembelajaran. Sekian dari penyampaian presentasi tugas proyek saya. Jika ada kata yang salah atau pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.